Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara renungan SOS 15. Mengawali renungan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pagi yang indah ini karena kemurahan-Mu kembali kami boleh menikmati hari yang baru dan kami boleh menghirup udara yang segar. Ini adalah rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian dalam mendengarkan renungan ini, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami melalui renungan ini. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk sekarang pada renungan kita, tetap sama judulnya ya, Kota Kediaman Tuhan ya. Bagian yang kelima ya. Kita akan lihat bagian yang kelima, Kota Kediaman Tuhan. Kita akan baca, kita akan masuk sekarang pada pintu gerbang yang ke-11 ya. Pintu gerbang ke-11, yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan ya. Kita baca di dalam Yehezkiel 48 ayat 34. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad ya, pintu gerbang Asher, dan pintu gerbang Naftali ya. Kita masuk sekarang pada pintu gerbang yang ke-11, pintu gerbang Asher ya, pintu gerbang Asher. Asher artinya berbahagia ya. Asher artinya berbahagia. Kemarin kita sudah membahas tentang pintu gerbang Gad. Gad artinya apa? Mujur atau kemujuran ya. Nah, hari ini kita masuk pada pintu gerbang yang ke-11, pintu gerbang Asher. Asher artinya berbahagia ya. Setelah orang pilihan Allah mujur ya, sekarang orang pilihan Allah itu ternyata orang-orang yang berbahagia, Saudara ya. Apa yang menyebabkan mereka berbahagia? Kita baca ya. Mazmur pasal yang pertama ya. Mazmur pasal yang pertama. Kita akan lihat pembacaan itu. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, ada 3 hal. Orang percaya ya, mereka adalah orang-orang yang berbahagia ya. Dan orang-orang yang sudah berbahagia ini, mereka inilah yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Apa yang membuat Tuhan begitu suka, begitu senang melihat kita ya? Kita sudah dikategorikan orang yang berbahagia, Saudara ya. Nah, ada 3 hal di sini dikatakan berbahagialah ya. Ada 3 hal. Tuhan bilang, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan berada atau jangan duduk di dalam kumpulan para pencemooh. Kalau 3 hal ini kita lakukan, kita disebut sebagai orang yang berbahagia di hadapan Allah. Jadi orang percaya, orang-orang pilihan Allah ya, yang sudah didiami Roh Kudus, tidak boleh melanggar ketiga ketentuan Tuhan ini ya. Pertama, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, jangan berada di kumpulan orang pencemooh, berjalan, berdiri, dan duduk. Ini penting, Saudara ya. Kenapa Tuhan katakan jangan berjalan menurut nasihat
orang fasik. Ya. Mari kita lihat kembali Mazmur pasal 23, saudara ya. Mazmur 23 saya akan bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ayat 3 bagian B. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya. Pertama, mengapa kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik? Orang fasik itu adalah orang-orang yang tahu firman Allah, yang suka mengucapkan firman Allah dengan mulutnya, tetapi mereka bukan pelaku firman. Tuhan mau kita berjalan di jalan Tuhan yang benar. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 14, orang, ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Berjalan di dalam kebenaran itu adalah kesukaan daripada Roh Allah. Sebab apabila Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan menuntun kamu, ya, kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi jangan suka, ya, mengikuti atau berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini bukan pelaku firman. Ya. Yang kedua dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya. Perhatikan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa? Status kita sudah berubah. Ya. Status kita sudah berubah, saudara. Sebelum kita terima Tuhan, status kita orang berdosa. Tapi ketika kita terima Tuhan, ya, lebih konkretnya setelah kita dilahirkan kembali, kita menjadi orang-orang benar, ya, sebagai akibat dibenarkan oleh Tuhan karena kita percaya kepada Yesus. Jadi status kita sudah berubah, ya, bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar, ya, sebagai akibat kita dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Jadi kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Galatia 5 ayat 25 berkata, jika kamu hidup oleh Roh, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Pada siang hari mereka dipimpin oleh tiang awan. Dan tiang awan itu kurang lebih menaungi orang Yahudi, orang Israel yang keluar dari Mesir. Itu kurang lebih hampir 3 juta orang. Dia itu bagaikan payung memanjang. Jadi bukan berdiri seperti tiang ini. Ya, maksudnya tiang itu artinya dia menaungi supaya di padang gurun itu panas, saudara. Nah, kalau malam seperti tiang api sama juga memanjang itu, bukan tiang ke atas begitu, ya. Jadi orang percaya, orang Israel, kalau malam hari kedinginan padang gurun, tapi ada kehangatan dari Tuhan. Di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada kehangatan. Siang hari ada keteduhan. Luar biasa. Jadi orang percaya yang sudah didiami Roh Kudus harus menyadari mereka tidak lagi boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan menurut tuntunan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan membawa dari kebenaran kepada kebenaran sampai kepada seluruh kebenaran Allah yang sempurna. Ya. Kemudian tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa karena status kita sudah berubah. Ya, sudah berubah. Dan yang ketiga dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk, orang bisa duduk-duduk itu mereka sudah kenal dengan baik, ya. Bahkan kalau boleh dibilang saking baiknya mereka sudah dikatakan apa? Mereka sudah seperti sahabat. Kumpul bersama artinya apa? Tuhan ingin orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, ya, orang yang dikategorikan orang yang berbahagia. Apa yang terjadi? Tuhan ingin, ya. Kalau tadi Tuhan bilang jangan duduk bersama kumpulan orang pencemooh, tetapi duduk bersama dengan orang-orang pilihan Allah. Ya. Duduk diam di kaki Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Jika kita membangun keintiman dengan Tuhan, luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Yang pertama kita lihat, kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Allah akan menunggang balikan Sodom dan Gomora, Tuhan tidak mau menyembunyikan apa yang akan dilakukan terhadap Sodom dan Gomora. Dia beritahukan kepada Abraham. Kita lihat. Yang kedua, sebelum peristiwa Sodom dan Gomora, ada peristiwa dahsyat yang pernah melanda dunia, melanda bumi ini. Apa itu? Ketika kejahatan manusia semakin memuncak sampai kehadiran Allah,
Tuhan berkata apa? Aku menyesal telah menciptakan manusia dan seluruh isinya. Ya, apa yang terjadi? Allah mau menghancurkan, membinasakan seluruh perbuatan tangannya pada zaman Nuh. Tetapi hal itu tidak disembunyikan oleh Tuhan. Tuhan beritahukan kepada siapa? Kepada Nuh. Nuh dipersiapkan untuk membangun bahtera. Dan akhirnya apa? Terjadilah penghukuman terhadap dunia ini dengan air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Amin, saudara. Dan kita lihat, kalau kita hidup dalam tuntunan Roh Allah, orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Mazmur 25, kita akan lihat lagi. Mazmur ini begitu indah, ya. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib. Tuhan bergaul karib. Terjadi intimasi, keintiman dengan Tuhan, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia menjauhi kejahatan, menuruti perintah Allah, mentaati perintah Allah. Dan Tuhan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perhatikan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau dalam terjemahan lama, Tuhan membuka rahasia-rahasianya kepada orang yang takut akan Tuhan, ya. Rahasia Tuhan diberitahukan kepada orang yang dikasihinya. Itu terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama. Jadi Tuhan memberitahukan rahasianya bagi orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Mari saudara, kita membangun keintiman dengan Tuhan, ya. Kita memisahkan diri dari kumpulan para pencemooh. Status kita harus pertahankan sebagai orang yang benar. Dan kita jangan mengikuti jalan atau berjalan menurut nasihat Roh Fasik, tetapi berjalanlah menurut tuntunan Roh Kudus. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya percaya, ya, kalau kita lakukan ini, kita orang-orang yang berbahagia, ya. Nah, puji Tuhan. Untuk itu, saya minta kita harus menyadari hal ini, saudara. Orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus akan berjalan menurut tuntunan Roh Kudus, ya. Mereka harus menyadari bahwa status mereka sebagai orang yang dibenarkan, memisahkan diri dari orang-orang yang berdosa. Yang ketiga, jangan kumpul dengan orang-orang pencemooh, tetapi mari kita mau kumpul dengan saudara seiman, ya. Oh, betapa indahnya Mazmur 133, ya. Betapa indah dan eloknya apabila saudara bersaudara hidup dengan rukun, ya. Jadi betapa pentingnya kalau kita lakukan ketiga hal ini, maka kita benar-benar orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya renungan ini sudah memberkati saya dan memberkati saudara sekalian. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri renungan ini dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau kami selalu, Tuhan, dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Kami ingin, Tuhan, bukan berjalan menurut nasihat Roh Fasik, berjalan menurut tuntunan Roh Kudus. Dan Tuhan, kami memisahkan diri sebab status kami bukan lagi orang berdosa. Status kami sebagai orang benar karena sebagai akibat kami percaya kepada Tuhan dan kami dibenarkan. Dan terakhir, Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan izinkan kami untuk membangun keintiman dengan Tuhan, bergaul karib, bergaul erat dengan Tuhan. Kami akan melihat rahasia-rahasia Tuhan disingkapkan bagi kami. Sebab kami memiliki banyak janji Tuhan, dan Tuhan akan menyingkapkan itu melalui rahasia-rahasia firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Si Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa lagi besok sebagai terakhir pintu gerbang yang ke-12. Haleluya.